Selamat sore, Mas. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Asri Mulyasari SCMAK karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Udianus, perwakilan dari kelompok 1 PJBL MKWK dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, langsung aja Ibu. Baru-baru ini itu kan sedang ramai diperbincangkan mengenai putusan MK, khususnya tentang syarat pencalonan capres dan cawapres, mengenai batasan usia capres cawapres. Nah, putusan tersebut itu kan ada menimbulkan pro dan kontra. Nah, bahkan beberapa mereka yang kontra ini sampai mengajukan gugatan ke MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana pendapat pandangan Ibu sebagai wakil mengenai putusan MK itu? Kalau menurut saya ya, orang-orang yang di MK itu orang-orang yang pintar. Mereka dipilih berdasarkan kompetensinya untuk berada di sana. Saya sebagai rakyat, saya mensepakati, saya tidak setuju atau tidak setuju, tapi saya mensepakati saja peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena kan mereka punya pandangan sendiri, mereka punya alasan sendiri, dan alasan-alasan itu dikeluarkan oleh orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang tidak paham hukum. Saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Lalu mohon izin Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan. Menurut Ibu, apakah putusan MK tentang batasan usia calon capres dan cawapres pada pemilu 2024 akhir kita? Ini saya menjawabnya sebagai pihak yang netral. Saya tidak mengatakan itu adil. Saya mengatakan bahwa balik lagi ke jawaban saya pertama, bahwa orang-orang yang dipilih di sana adalah orang-orang yang paham. Untuk secara adil atau netralnya itu kita bisa lihat nanti saat proses pemilu itu terjadi. Sekarang kan masih menuju pemilunya belum terjadi. Saya mengatakan di sini sebagai pihak yang netral karena saya ASN di sini. Saya tidak bisa mengatakan itu adil atau tidak. Saya netral di sini, balik lagi bahwa mereka adalah orang-orang terpilih untuk berada di sana untuk menetapkan peraturan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, apakah putusan MK mengenai batasan usia tersebut tadi dapat mempengaruhi hasil pemilu 2024? Kalau menurut saya, pada saat sekarang itu media itu sudah tersebar gitu ya, masyarakat sudah berpinter lah. Media itu dapat diakses di mana aja, bahkan tentang politik itu bisa kita akses di TikTok, Instagram. Jadi kalau misalkan mempengaruhi atau tidak, ya pasti mempengaruhi ya, mungkin memberikan warna baru untuk pemilu gitu. Tapi kalau sebagai masyarakat, saya rasa dengan adanya putusan itu, terus kan si capres atau cawapres itu berarti lebih muda dari yang seharusnya. Kita bisa memberikan warna baru ya. Dan kalau untuk mempengaruhi, lebih mempengaruhinya itu dari media sih saya lihat. Karena media dapat diakses di mana saja, kita bisa melihat rekam jejak orang tersebut gimana. Dan saya rasa masyarakat juga bisa menilai rekam jejak itu bagaimana, apakah saat perjalanan dia menjadi cawapres sebelumnya itu dia jelek atau baik gitu kinerjanya. Dan karena akses media itu dapat diperoleh di mana saja, saya rasa fakta-fakta yang sekarang itu mungkin banyak yang tersembunyi, mungkin ada yang bisa terkuak, dan apakah itu nantinya akan, menurut saya akan mempengaruhi dari keputusan masyarakat. Dia akan memilih paslon A, B, C nya. Selanjutnya, apakah itu dengan putusan MK mengenai keputusan batasan itu pada pemilu 2024? Saya sepakati saja. Baik lagi ke jawabannya menurut Ibu, apakah putusan MK tersebut dapat meningkatkan kualitas calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024? Kalau menurut saya sih bisa lebih berkualitas ya, karena kan misalkan ada calon yang lebih muda, jadi dia bisa menggait masyarakat yang lebih muda agar mereka yang tadinya apatis itu mah capres cawapres mah buat orang-orang yang sudah tua.
walaupun orang-orang muda itu mereka juga tidak pasti akan memilih capres cawapres yang lebih muda, itu kan tidak, cuman setidaknya membuat mereka lebih tertarik gitu, lebih paham politik gitu. Jadi ya jangan sampai kita itu menjadi negara yang apatis. Dua, yang terakhir, apakah Ibu memiliki saran atau masukan untuk pemilu 2024? Lebih memiliki harapan mungkin ya. Semoga putusan MK yang kemarin itu tidak hanya untuk kepentingan golongan, tapi untuk kebaikan negara kita, untuk membawa negara kita baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ujang Anwar Hidayat, SPDI MPD. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ujang karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Nandai Lestari, perwakilan dari kelompok 1 PJBLM KWK dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan mengenai putusan MK tentang syarat pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya terkait batasan umur pencalonan. Nah, putusan tersebut menimbulkan opini masyarakat pro dan kontra. Bahkan beberapa dari mereka yang kontra terhadap putusan MK ini mengajukan gugatan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana pendapat dan pandangan Bapak sebagai rakyat mengenai putusan MK tersebut? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Terima kasih Ananda ya yang telah mungkin mempercayakan untuk wawancara ya, mewawancari saya sebagai rakyat biasa yang memperhatikan fenomena baru-baru ini yang memang bisa dikatakan menjadi konsumsi atau opini masyarakat yang memang tidak bisa dihindarkan, karena memang sekarang sudah musim media sosial, seluruh masyarakat sudah cerdas ya, atau bahkan mudah-mudahan masyarakat Indonesia ini bisa cerdas menggunakan medsos itu untuk hal yang positif pastinya, yang juga untuk kepentingan bangsa kita Indonesia pastinya, dan juga kita sebagai umat Islam pasti untuk juga kebaikan agama kita, agama Islam yang mayoritas di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia Indonesia adalah mayoritas Muslim terbesar di alam dunia, di jagat raya ini gitu ya. Betul kita akui ya, kita adalah mayoritas Muslim. Kalau menurut perspektif saya, kacamata saya untuk tentang opini masyarakat dan juga yang memang betul-betul ini sudah menjadi bahkan jadi keputusan Mahkamah Konstitusi, penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden itu bahkan kan sudah ditentukan dalam konstitusi itu adalah tidak lebih kurang 40 tahun. Mungkin pendahulu dulu itu para pahlawan kita, para pendahulu pendiri bangsa ini itu tidak asal membuat aturan gitu kan dalam bernegara gitu ya, gitu kan. Bahkan pencetus negara ini yang 10 itu memang 9 adalah Muslim, 1 adalah orang non Muslim, Kristen itu ya, Aramis, dan juga sisanya itu adalah seluruhnya Muslim. Bahkan saya sangat yakin bahwasannya bangsa ini adalah dilahirkan dari para pejuang Islam, terutama para kiai, ulama, santri ya gitu kan. Makanya Indonesia ini tidak bisa dipisahkan, apalagi yang bisa dikotomikan, dipisahkan dari yang dari agama Islam. Makanya
Kenapa usia 40 tahun dijadikan standar untuk batas minimum pencalonan pemimpin negara ini, baik presiden ataupun wakil presidennya, adalah bisa jadi ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan dalam Al-Quran. Allah menyatakan bahwasannya agama ini sudah al-yaum akmaltu, sudah sempurna gitu kan. Kusempurnakan agamaku hari ini dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian semua. Dan juga adalah Islam itu yang agama yang satu-satunya akan Allah ridhoi adalah agama Islam. Dan juga termasuk berpolitik dan juga dalam memilih pemimpin itu Islam sudah lebih dulu, bahkan Allah sudah sudah sampaikan melalui Rasulullah SAW. Pemimpin terbaik adalah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul itu ada bahkan kita itu sebagai khairul umat yang terbaik, karena memang dilahirkan terlahir dari Rasul yang terbaik. Tidak akan ada jagat raya ini, alam semesta ini, Nabi Adam tidak akan diciptakan dengan Siti Hawa, bahkan iblis, semua malaikat pun itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Islam berpendapat bahwasannya bahkan Rasulullah diangkat sebagai pemimpin itu, sebagai Rasul itu adalah usia 40 tahun. 40 tahun bisa jadi ini adalah dari ajaran Islam. Karena memang di usia 40 tahun itu manusia itu mendapatkan satu jati diri yang sebenarnya. Untuk menjadi seorang pemimpin minimal di usia 40 tahun itu udah cukup. Rasulullah SAW juga meskipun menikah beliau di usia 25, tapi untuk memimpin dijadikan sebagai Rasul dan menjadikan seorang pemimpin itu adalah di usia 40 tahun. Makanya ini sebenarnya sudah tidak bisa diganggu gugat. Cuman memang sejarah Indonesia ini baru ya. Konstitusi, undang-undang dirubah dengan atas dasar kepentingan apa itu, karena akhirnya menjadi bola liar di masyarakat. Berbagai macam asumsi masyarakat itu bermacam-macam karena memang terkesan ada kepentingan di dalamnya gitu kan. Apakah yang sekarang beredar itu ada kepentingan keturunan dinasti, kan politik dinasti. Bahkan mahasiswa hari ini gencar menggelorakan gitu kan, bahkan demonstrasi di jalanan itu untuk memilih ada calon pemimpin yang dari hasil politik dinasti. Bahkan berani merubah konstitusi yang dari zaman dulu juga presiden manapun, bahkan pemerintah manapun tidak berani merubah batasan usia untuk calon presiden bahkan wakil presiden. 40 tahun itu udah jadi suatu yang sebenarnya tidak bisa diganggu gugat. Bahkan Islam itu sudah Rasulullah juga 40 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, terkesan ada kolusi di dalam penentuan batas usia. Bahkan memang betul masih tidak dirubah, tetap 40 tahun, tapi ada asalkan pernah jadi kepala daerah misalkan menjadi wali kota Tasikmalaya, bisa, meskipun baru menjabat 1 tahun 2 tahun itu sudah bisa menjadi wakil presiden. Terjadi hari ini. Itu kan jadi mengalihkan isu supaya tidak fatal, tapi ada itu isunya. Tapi kan tetap usia di bawah 40 tahun itu rentan kan, belum stabil gitu kan. Jadi belum stabil karena memang usia manusia di usia di bawah 40 itu bisa dikatakan belum stabil. Jadi 40 tahun itu udah Allah contohkan kepada sebaik-baik pemimpin di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Itu ya. Itu mungkin. Jadi itulah. Ada lagi barangkali. Terima kasih atas jawabannya. Siap. Izinkan saya mengajukan 5 pertanyaan lain. Siap. Yang pertama, menurut Bapak, apakah keputusan MK tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024 adil dan netral? Kalau memang itu terjadi, ya, usia dirubah kurang dari 40 tahun itu akan terjadi di masyarakat itu merasa ketidakadilan. Jadi seakan
apa namanya keadilan itu tumpul ke atas tajam ke bawah, bahkan hanya yang berkuasa saja yang bisa apa namanya sekeinginan dia merubah aturan termasuk konstitusi. Makanya kalau ini terjadi itu akan menjadi apa namanya ya negatif di masyarakat. Sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada pemerintah karena memang aturan itu dibuat untuk mereka langgar, bahkan untuk melanggengkan suatu kepentingan pribadinya atau kelompok bahkan keluarganya. Bahkan di media sosial itu sangat ya berkeliaran itu ya. Memang kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, mungkin kita akan juga terjerumus ya, terjerembab kepada sesuatu yang negatif. Tapi memang bisa dikatakan ya bisa ya bisa enggak, termasuk ya istilahnya salah satunya gini, Amerika itu kan menjadi suatu yang disebut dikatakan suatu negara, bisa dikatakan kata lain paman Sam gitu kan. Itu paman Sam. Indonesia sekarang menjadi negara paman Usman gitu kan. Jadi terkesannya Usman ini, ketua MK ini bisa melanggengkan suatu keinginan golongan pribadi apa keluarga untuk menggolkan suatu keinginan kelompok-kelompok tertentu dengan adanya dinasti keluarga ini. Makanya terkesannya itu negatif. Sebenarnya menurut saya ini harusnya tidak terjadi. Makanya kan kabarnya itu diberhentikan secara tidak terhormat atau terhormat akibat dari melakukan suatu keputusan yang bisa dikatakan ini melanggar gitu. Itu ya. Jadi tidak jadi untuk usia itu yang 40 tahun meskipun halus memang tidak dirubah, cuman boleh asalkan jadi kepala daerah meskipun di bawah usia 40 tahun. Usia sekarang yang anaknya Pak Presiden itu yang Cikal itu kan usianya 37 ya. Ya 37-an. Pokoknya di bawah saya 1 tahun ya. Jadi ke 40 tahun itu 3 tahun lagi sebenarnya belum cukup gitu. Ya memang karena memang ada ada aturan lain disampaikan seperti itu, jadi ya seakan-akan itu juga sama memuluskan rencananya gitu kan. Itu pertanyaan berikutnya, apakah putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024 dapat mempengaruhi hasil pemilu? Ini hasil ini tuh karena memang kalau yang cerdas itu, kalau yang dewasa berpikir itu mungkin misalkan memilih seorang pemimpin di bawah usia 40 itu rentan. Apalagi calon presidennya udah agak tua, misalkan usia 70 ke atas, itu kan rentan. Apalagi mempunyai suatu penyakit misalkan apa gitu kan. Suatu saat ya namanya sakit kan nggak tahu. Apalagi ajal, saya juga mungkin besok lusa malas meninggal ya. Gitu kan. Jadi kalau misalkan presidennya ada halangan ataupun sakit atau bahkan mau meninggal dunia, pasti kan wakil nanti yang naik. Di bawah usia 40 tahun itu sangat rentan. Sangat rentan. Makanya yang mempunyai pola pikir yang cerdas itu tidak akan memilih sebenarnya calon pemimpin di bawah usia 40 tahun. Apalagi yang oke lah kalau presidennya di atas 70 kan banyak juga yang, tapi kan kita dikhawatirkan banyak kekhawatiran nanti ke depannya, karena ini Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bahkan mayoritas agamanya yang muslim. Harus tetap kita berpegang teguh kepada aturan Allah. Sebagaimana tadi agama Islam itu sudah sempurna, agama kami sudah sempurna. Secara tidak langsung Allah untuk pemimpin itu minimal 40 tahun. Rasul Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul 40 tahun. Nggak lebih dan kurang, itu kalau bisa seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi. Tapi kalau untuk Jawa muda mungkin karena ada cawapres dari yang muda, bisa jadi menjadi elektabilitasnya naik gitu kan. Seperti itu yang awam mungkin. Kalau yang cerdas, yang berpikirnya panjang, insya Allah dia akan memilih calon presiden yang lebih kapabel, yang lebih kompeten gitu ya, yang segala macamnya udah bisa tidak diragukan lagi. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak setuju dengan putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024? Ya, putusan MK itu sebenarnya oleh istilahnya dewan kehormatan ya, di atas ketua MK, di atas Pak Anwar Usman itu
ada juga dewan penasehatnya kayak gitu, itu jadi disayangkan sebenarnya. Tapi ya udah, karena sudah terlanjur ini diputuskan. Tapi katanya ya, ini saya juga mengamati dari media sosial, dari televisi nasional, ya udah tanggung ya, yang kayak dimulah gitu, kamu cek bahasa Sunda mah, nya ulah sekali-kali diwe gitu nya, teu nanaon ngananaonan. Kalau bisa jangan sekali lagi gitu kan, yang udah gitu kan, jangan diulangi wawanianan gitu kan. Dulu kita rame-rame Indonesia ini, tapi kok sampai berani untuk memuluskan keinginan hasrat seseorang, kelompok, keluarga, ngabela. Jadi bela-bela konstitusi dirubah sehingga karena sudah terjadi, itu sudah tidak bisa ditolak lagi, sudah bisa sekarang juga sudah bisa mencalonkan sebagai wakil presiden, sudah terjadi. Tapi kedepannya harus jadi pembelajaran untuk bangsa ini kedepannya. Ini menjadi suatu ya pembelajaran sangat berharga bagi kita generasi muda, apalagi para mahasiswa adalah generasi agent of change, generasi pembaharu perubahan. Nah, kita harus bisa lebih ya mawas diri lagi lah, terus bisa selalu ya kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing dan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak, apakah putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden dapat meningkatkan kualitas calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024? Batasan usia itu jelas sangat berpengaruh ya Nanda, karena memang semakin usia bertambah itu kan semakin bertambah juga kedewasaan, tingkat cara memimpin, dari juga kan banyak cara-cara itu memilih pemimpin itu bukan hanya mempunyai kepala tapi harus punya hati, tapi juga tidak cukup punya kepala, hati, tapi juga keberanian. Head, heart, get. Jadi yang tiga itu harus ada dari seorang pemimpin. Dasar itu harus ada. Kepala di sini adalah pemikiran yang jernih, yang selalu mengedepankan rasa keadilan gitu kan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga itu pastinya rasa keadilan. Kalau seorang sudah kejujuran, keadilan yang ditegakkan, insya Allah Indonesia ini sebagai bangsa besar akan hadir di tengah-tengah masyarakat yang berkah gitu. Allah juga akan memberkahi negara ini kalau dipimpin oleh seorang ini yang soleh. Tidak juga hanya cerdas, mempunyai IQ, tapi juga emosional, kecerdasan emosional juga, perasaan juga, hati, selalu memakai hatinya, gitu, tidak gulung-gusuh gitu kan. Tidak juga kalau tidak punya hati nanti kan jadi otoriter, tapi juga dengan hati, dengan perasaannya selalu dia pakai dengan rasanya. Tapi juga tidak cukup punya head, heart, tapi juga get. Di sini adalah keberanian. Pemimpin harus punya keberanian untuk memutuskan suatu keputusan untuk kepentingan bangsa dan rakyat, khususnya rakyat Indonesia pada umumnya, ya kita semua gitu. Baik, pertanyaan terakhir, apakah Bapak memiliki saran atau masukan terkait putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024? Untuk masukannya, karena memang sebenarnya tidak dirubah untuk yang saya tahu juga di medsos, 40 tahun tetap. Tapi dengan tadinya ya karena memang sudah terjadi, karena memang ingin memuluskan salah satu bakal calon usia di bawah 40 juga akhirnya akhirnya bisa menjadi seorang wakil presiden ataupun presiden. Ya, dengan segala cara dilakukan, dengan menambahkan boleh asal pernah menjadi pemimpin suatu daerah. Ya intinya mah itu pengen merubah sebenarnya, cuman kan kekhawatiran mungkin ada efek yang lebih besar negatifnya, bahkan mungkin merugikan pihak-pihak tertentu. Akhirnya ya, tapi terjadi sekarang, yang mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi lagi. Untuk saya amanat dan juga mungkin pesan ya ataupun masukan untuk seluruh para petinggi, para pemangku kebijakan, tolonglah berpikir dengan hati nurani. Dengan kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya Islam, karena Indonesia ini lahir dari Islam. Meskipun agama dulu kita bukan Islam, itu adalah karena Islam rahmatan lil alamin, yakin ya, meskipun banyak katanya Islam itu agama di Arab, tapi kan ini kita harus bersyukur Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia, tapi mudah-mudahan bisa lebih kompak lagi. Intinya
Mau tidak mau, meskipun kita tidak harus menjadikan negara Indonesia itu negara Islam, ya, menjadi negara khilafah. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 ini laksanakan, amalkan, itu udah lebih dari itu udah Islam banget. Pancasila udah Islam banget, Undang-Undang Dasar udah Islam banget. Kita udah nggak harus mendirikan negara khilafah di sini. Cukup Aceh, negara istimewa provinsi Aceh, Nangro Aceh Darussalam itu menjadi miniatur negara wilayah Islam. Islam dilaksanakan di sana, hukum Islam di sana, cukup. Untuk seluruhnya kita amalkan saja Pancasila dan Undang-Undang Dasar, insya Allah itu juga udah sangat Islami. Itu saja mungkin dari saya ya. Untuk kedepannya para pemangku harus selalu konsultasi kepada para ulama, kiai, karena Indonesia juga berkat para santri dan kiai, Indonesia bisa merdeka. Islam lah satu-satunya agama yang secara syariatnya bisa memerdekakan negara ini. Seluruh pahlawan juga pada umumnya adalah berkeyakinan Islam dan juga istilahnya dengan Baru-baru mengeluarkan ini itu kan sedang ramai kalimat-kalimat Allah, kalimat diperbincangkan thayyibah, mengenai Allahu putusan Akbar dan lain MK tentang sebagainya, syarat sehingga pencalonan Indonesia capres bisa cawapres, merdeka. Itu saja khususnya mungkin dari terkait saya. batasan umur Kurang lebihnya pencalonan. Nah, putusan tersebut itu kan menimbulkan opini masyarakat pro dan kontra. Bahkan beberapa dari mereka yang kontra itu sampai mengajukan gugatan pada MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana pendapat dan pandangan Bapak sebagai rakyat mengenai putusan MK tersebut? Iya, betul. Memang putusan itu menimbulkan polemik dan menimbulkan kekisruhan di Indonesia ini. Karena putusan itu beberapa hal di dalamnya sehingga menimbulkan kekisruhan. Putusan MK itu kan merubah isi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isinya adalah persyaratan calon presiden dan wakil presiden itu minimal berusia 40 tahun. Kemudian MK menambah atau, jadi tambahan isi itu atau seorang yang menjadi kepala daerah atau orang yang terpilih dalam pemilihan umum seperti kepala daerah gitu loh. Jadi satu pertanyaannya, kok MK bisa merubah undang-undang? Itu polemiknya. Biasanya undang-undang itu kan dibuat, dirubah melalui proses DPR. Ini tidak melalui proses DPR. Kemudian ada saran, kalau toh MK sudah menambah isi dari pasal undang-undang dengan tambahan atau, itu harus ditindaklanjuti oleh perubahan yang dilakukan oleh DPR. Tapi kan tidak gitu. Itu polemik pertama. Kemudian ada polemik proses. Ada gugatan terhadap persyaratan calon presiden untuk minta dirubah gitu tentang persyaratan umur. Kemudian si penggugatnya itu sepertinya memang mau meloloskan seseorang untuk menjadi wakil presiden. Ada gugatan terhadap persyaratan umur. Kemudian pada awalnya yang namanya ketua MK Anwar Usman, dalam prosesnya dia tidak setuju. Awalnya begitu. Awalnya dia tidak setuju.
Tapi gelombang berikutnya, gelombang kedua, ada indikasi berubah sikap. Jadi ada kejanggalan dari Anwar Usman yang tidak setuju malah jadi setuju. Dan seolah-olah mengajak para hakim di Mahkamah Konstitusi untuk menyetujui. Tapi para hakim pun ada pro ada kontra gitu, tidak sepakat semuanya setuju. Ada juga yang hakim yang tidak setuju. Itu dalam proses pemutusannya begitu. Kemudian karena banyak kejanggalan, maka timbul tuntutan agar Anwar Usman ya, itu diturunkan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan. Kemudian dia diturunkan dari jabatannya. Dia bukan lagi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi sebagai hakim dia tetap gitu. Sampai sekarang Anwar Usman itu malah selalu protes terhadap mahkamah. Kalau dirinya itu didolimi gitu. Tapi ada juga pendapat dari majalah Tempo. Majalah Tempo itu menulis bahwa selama ini keluarga Jokowi itu tidak nyaman oleh PDI gitu. Tidak nyamannya itu katanya sering ada perlakuan yang dari partai politik, perlakuan bahwa Pak Jokowi jadi presiden itu kena partai gitu. Jadi kena mesin partai. Si ibu negara, Ibu Iriana itu sudah lama katanya tidak nyaman oleh perlakuan partai, sehingga Ibu Iriana itu dengan keluarganya itu seperti ingin keluar dari PDI Perjuangan. Maka muncullah PSI, partai yang dipimpin oleh anak bungsunya itu Kaesang. Lalu Anwar Usman ini kan menikah dengan adiknya Ibu Iriana. Jadi kalau Gibran itu kan pamannya Gibran. Pada saat yang hampir berbarengan, Gibran mau dicalonkan jadi wakil presiden, kemudian ada perubahan terhadap materi Undang-Undang Nomor 7 gitu loh. Jadi nyambung. Oleh karena itu banyak orang berpikir ini kan akal-akalan gitu loh, dari keluarga presidenan. Dalam karikaturnya itu Ibu Iriana itu membonceng Gibran gitu, ke motor. Kemudian Pak Jokowi itu motornya Ibu Iriana itu didorong pakai kaki, di step gitu. Jadi ibunya yang menginginkan Gibran itu naik jadi wakil presiden, bapaknya mendukung gitu loh. Anwar Usman itu kan adik iparnya, jadi kelihatan ada usaha-usaha keluarga ke arah sana gitu. Itu kekisruhannya itu seperti itu. Ini semuanya berarti bahwa negara kita itu dalam aturan hukum tuh kurang, mekanismenya kurang bagus lah. Dan memang kekisruhannya bukan di masyarakat biasa. Yang bikin kisruh kan orang-orang mengerti hukum. Kebanyakan orang-orang dari pakar hukum tata negara.
banyak yang menulis, ada di Tempo, ada di korannya, termasuk koran Jogja Harian, Jogja Harian, Harian Jogja. Ada Harian Jogja juga menulis. Kemudian Kompas menulis. Koran-koran itu dimuat di medsos. Bahkan ada pendapat-pendapat akademisi seperti dari UMY, dari Universitas Islam Yogyakarta, Universitas Islam UII gitu, banyak. Di UI kan ada jurusan hukum ketatanegaraan. Nah, jadi banyak pendapat juga dari UI tentang itu. Cuman walaupun orang menganggap bahwa itu cacat hukum, tapi kan sudah ketuk palu, sudah sah, dan KPU menggunakannya, kecuali kalau KPU menolak gitu. Nah, sekarang semuanya kan sudah mekanisme sudah berlangsung, ya tinggal masyarakat saja pilih apa enggak gitu loh. Keputusannya berada pada masyarakat. Kalau masyarakat awam kan tak mengerti, tapi masyarakat awam itu hanya menilainya bocil, bocah cilik, jadi belum pantas untuk jadi wapres. Gitu. Lalu boleh izin mengajukan 5 pertanyaan lagi? Ya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 itu adil dan netral? Kalau putusan itu untuk kepentingan seseorang, sudah barang tentu tidak adil dan tidak netral. Sebab di situ atau itu kan setara. Umur 40 tahun atau orang yang terpilih dalam pemilihan umum seperti itu, kepala daerah. Kepala daerah itu kan banyak. Kepala daerah itu dari mulai provinsi juga kepala daerah, kemudian kabupaten kepala daerah, kota madya kepala daerah. Itu kurang jelas itu kepala daerah definisinya. Gubernur kan beda dengan wali kota, levelnya juga jauh, tapi tetap namanya kepala daerah. Kalau desa juga kepala daerah kok, otonomi desa. Nah itu jelas tendensius gitu loh, tidak netral, tidak adil juga sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah putusan MK mengenai mengenai batasan usia capres dan cawapres ini akan mempengaruhi hasil pemilu 2024? Mempengaruhi. Orang yang semula mempengaruhi, salah satunya begini. Dulu orang itu, terutama orang Jawa Barat, itu menang Prabowo di Jawa Barat. Banyak orang yang suka terhadap capres Prabowo ketika bersanding dengan Sandiaga Uno. Tapi dengan adanya Gibran, banyak orang yang menarik diri dari keinginan memilih Prabowo. Dalam kata lain, Gibran itu mengkerdilkan masyarakat yang simpati pada Prabowo. Jadi berpengaruh sekali. Bahkan ada di medsos juga beberapa daerah yang mengatakan bahwa karena Gibran menjadi cawapres, walaupun partai kami sudah bersatu dengan Gerindra, partai boleh bersatu tapi anggota berlainan. Kan banyak yang membuat pernyataan seperti itu. Baik.
Terus pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak setuju dengan putusan MK tentang batasan usia Capres dan Cawapres pada pemilu 2024? Jelas tidak setuju. Karena Gibran baru 35. Ini kan 40. Pengalamannya juga belum banyak. Kalau kepala daerahnya gubernur, ya pengalamannya juga pasti lebih banyak daripada wali kota gitu. Wali kota kan selevel kabupaten, sudah umurnya masih muda, pengalamannya masih sedikit, makanya orang menamakannya bocil gitu. Bocah masih kecil. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, menurut Bapak apakah putusan MK tentang batasan usia Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 dapat meningkatkan kualitas calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024? Menurut Bapak, apakah putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu dapat meningkatkan kualitas calon presiden dan calon wakil presiden? Ya enggak. Itu bagaimana akan mungkin meningkatkan kualitas dalam pengalaman yang sedikit. Pengalamannya belum banyak, jam terbangnya juga belum banyak, belum lagi katanya bukan sarjana. Katanya sekolah di Australia itu sejenis kursus. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak memiliki saran atau masukan terkait putusan MK ini? Terkait putusan MK. Kalau putusan MK sudah bergulir, sudah jadi. Tidak mungkin kalau sudah jadi itu dirubah dalam keadaan sekarang, karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan untuk memutuskan, walaupun hasil keputusannya tidak bijak gitu loh. Ya sudah, tinggal masyarakatnya aja. Masyarakatnya kalau memang putusan itu dirasakan tidak adil, ya pilih yang lain saja gitu. Bukan pilih yang terkait dengan putusan itu, kan masih banyak calon. Kan ada tiga calon, yang dua kan tidak terkait dengan keputusan, hanya satu saja yang terkait dengan putusan. Ya udah, ambil aja yang sesuai dengan aturan yang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu aja yang dipakai. Selesai kan? Audio Jungle.